Pernahkah Anda mendengar cerita orang tua atau kakek nenek yang berhasil membangun rumah sendiri hanya dengan mengandalkan gaji pegawai negeri atau karyawan swasta biasa di tahun 90-an? Sementara hari ini Anda merasa mustahil melakukannya meski berpenghasilan jauh lebih tinggi secara nominal. Rasa frustrasi ini bukan sekadar keluhan generasi muda yang kurang bersyukur atau boros, melainkan cerminan dari pergeseran struktural ekonomi yang membuat kepemilikan properti berubah dari hak dasar menjadi aset spekulatif yang semakin menjauh dari jangkauan pekerja kelas menengah. Fenomena ini terjadi karena kita sedang hidup dalam dua era ekonomi perumahan yang sama sekali berbeda, di mana aturan main yang berlaku 3 dekade lalu telah runtuh digantikan oleh dinamika pasar yang tidak lagi berpihak pada mereka yang membeli rumah untuk ditinggali, melainkan bagi mereka yang membeli tanah untuk menunggu kenaikan harga. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk dulu orang tua bisa bangun rumah dari gaji biasa. Kenapa sekarang makin sulit? Untuk memahami mengapa kesenjangan ini terasa begitu menyakitkan, kita harus melihat data historis rasio harga rumah terhadap pendapatan yang menunjukkan degradasi daya beli yang ekstrim. Pada awal tahun 90-an, rasio harga rumah tipe sederhana terhadap pendapatan tahunan rata-rata pekerja formal di kota besar seperti Jakarta masih berkisar antara 3 hingga 4 kali lipat, artinya seorang pekerja bisa melunasi rumah dalam waktu 3-4 tahun jika seluruh gajinya ditabung, atau sekitar 10 hingga 15 tahun dengan skema cicilan yang sangat ringan karena subsidi pemerintah yang masif. Bandingkan dengan kondisi tahun 2020-an di mana rasio tersebut telah membengkak menjadi 8 hingga 12 kali lipat untuk tipe rumah yang setara di lokasi penyangga ibu kota, belum termasuk biaya renovasi dan furnitur yang juga mengalami inflasi di atas tingkat upah. Langkah berikutnya adalah memilih satu perubahan realistis yang bisa kamu jalankan lebih konsisten. Akar permasalahan utama dari ketidakmampuan ini bukanlah semata-mata karena harga material bangunan yang naik, melainkan karena tanah telah bertransformasi dari faktor produksi menjadi instrumen keuangan murni. Di masa lalu, tanah di pinggiran kota masih dianggap sebagai lahan tidur yang murah karena infrastruktur belum memadai, sehingga orang tua kita bisa membelinya dengan harga wajar sebelum nilai tukar rupiah jatuh. Hari ini, setiap pengumuman proyek infrastruktur publik seperti jalan tol, stasiun kereta cepat, atau kawasan industri baru langsung diikuti oleh aksi borong lahan oleh spekulan dan pengembang besar yang menahan suplai tanah matang selama bertahun-tahun demi menciptakan kelangkaan buatan. Kebijakan tata ruang yang seharusnya mengatur keseimbangan antara kawasan lindung, industri, dan permukiman seringkali dikorbankan demi peningkatan pendapatan asli daerah melalui izin lokasi komersial. Sehingga suplai tanah untuk rumah bersubsidi atau rumah tapak sederhana terdesak ke wilayah yang secara ekologis tidak layak huni atau secara ekonomis tidak efisien karena biaya transportasi yang membebani anggaran rumah tangga. Selain masalah suplai tanah, beban kepemilikan rumah semakin berat karena hilangnya jaring pengaman sosial berupa fasilitas perumahan dari tempat kerja yang dulu lazim diberikan kepada pegawai tetap. Generasi sebelumnya menikmati benefit berupa uang muka yang ditanggung perusahaan, cicilan yang dipotong langsung dari gaji dengan bunga khusus, atau bahkan rumah dinas yang bisa dibeli dengan harga simbolis setelah masa bakti tertentu. Sebuah sistem yang secara efektif memindahkan risiko fluktuasi pasar dari individu ke korporasi atau negara. Saat ini, paradigma ketenagakerjaan telah bergeser menuju fleksibilitas yang menempatkan seluruh beban pengadaan hunian di pundak pekerja secara individual melalui mekanisme pasar terbuka yang volatil. Perusahaan kini lebih memilih memberikan tunjangan sewa atau kompensasi tunai yang nilainya tidak pernah mengejar laju kenaikan harga properti. Sehingga pekerja dipaksa bersaing langsung dengan investor bermodal besar dalam lelang aset yang sama, sebuah pertarungan yang secara matematis tidak mungkin dimenangkan oleh mereka yang mengandalkan gaji bulanan. Menghadapi realitas struktural ini, mengeluh atau menunggu intervensi pemerintah yang sempurna hanyalah strategi pasif yang akan membuat Anda semakin tertinggal, sehingga diperlukan pendekatan taktis yang mengakui keterbatasan pasar saat ini sambil tetap membuka peluang kepemilikan melalui langkah-langkah konkret yang adaptif. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan audit kelayakan finansial berbasis arus kas real, bukan berdasarkan harga listing properti yang menyesatkan, dengan cara menghitung batas aman cicilan maksimal 30% dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya hidup esensial dan dana darurat, kemudian mencari properti yang harganya masuk dalam rentan tersebut meskipun lokasinya tidak ideal. Jangan pernah memaksakan membeli rumah di pusat kota hanya karena gengsi atau ekspektasi apresiasi yang tidak realistis, karena lebih baik memiliki aset produktif di pinggiran yang cash flow-nya sehat daripada terjebak dalam liabilitas mewah yang menggerogoti masa depan finansial Anda. Di bagian 19, pola berikutnya memperlihatkan bagaimana keputusan kecil bisa berubah menjadi tekanan besar ketika terjadi terus-menerus. Langkah kedua adalah mengubah strategi pencarian properti dari pendekatan pasif melihat portal iklan menjadi pendekatan aktif membangun jaringan informasi off-market yang belum terjamah spekulan digital. Banyak rumah layak huni dengan harga di bawah pasar dimiliki oleh generasi tua yang ingin menjual cepat karena alasan kesehatan atau warisan. Namun mereka tidak menguasai teknologi pemasaran digital sehingga propertinya tidak muncul di aplikasi populer. Luangkan waktu akhir pekan untuk survei fisik lingkungan target, berbicaralah dengan ketua RT, penjaga keamanan kompleks lama, atau pengurus masjid setempat yang sering mengetahui informasi penjualan rumah sebelum dipasarkan secara luas.
Trik implementasinya adalah membawa catatan kriteria spesifik dan nomor kontak yang bisa dihubungi kapan saja, serta menyiapkan surat pernyataan minat serius yang menunjukkan keseriusan finansial Anda tanpa harus memberikan komitmen mengikat. Karena penjual tipe ini seringkali lebih memprioritaskan kepastian transaksi dan kepercayaan personal dibandingkan penawaran tertinggi yang belum tentu cair. Risiko dari metode ini adalah potensi sengketa kepemilikan atau kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan mahal, sehingga wajib melibatkan notaris independen untuk verifikasi sertifikat dan kontraktor terpercaya untuk estimasi biaya renovasi sebelum menandatangani perjanjian jual-beli. Langkah ketiga adalah mempertimbangkan model kepemilikan bertahap atau co-ownership dengan keluarga inti sebagai jembatan menuju kemandirian penuh, alih-alih memaksakan pembelian tunggal yang melampaui kapasitas. Konsep ini melibatkan kesepakatan tertulis yang jelas mengenai kontribusi modal, pembagian hak pakai, dan mekanisme exit strategi jika salah satu pihak ingin melepaskan bagiannya di masa depan, sehingga menghindari konflik emosional yang sering menghancurkan hubungan kekerabatan akibat urusan harta. Contoh penerapan yang berhasil adalah ketika dua saudara kandung patungan membeli tanah kafling di lokasi berkembang, lalu membangun rumah secara bertahap sesuai ketersediaan dana bersama, dengan perjanjian bahwa siapa yang menempati terlebih dahulu membayar sewa proporsional kepada pihak yang belum menempati sebagai bentuk kompensasi investasi. Pendekatan ini memang mengorbankan privasi total dan otonomi keputusan, tetapi secara drastis menurunkan barrier to entry dan mempercepat akumulasi ekuitas properti dibandingkan menabung sendirian yang terus tergerus inflasi. Pastikan kesepakatan ini dilegalkan melalui akta notaris dan dicatatkan secara administratif agar memiliki kekuatan hukum yang melindungi semua pihak terlibat. Langkah keempat adalah memanfaatkan skema pembiayaan alternatif yang disediakan pemerintah namun seringkali tidak dipahami secara mendalam karena sosialisasi yang minim, seperti tabungan perumahan rakyat atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan riwayat pembayaran pajak yang tertib. Banyak pekerja informal atau freelancer yang sebenarnya memenuhi syarat substansial tetapi gagal mengakses program ini karena administrasi yang tidak rapi, padahal program ini menawarkan suku bunga flat yang jauh di bawah pasar dan tenor yang lebih panjang. Cara mengevaluasi apakah langkah-langkah di atas bekerja adalah dengan memantau metrik rasio utang terhadap aset dan rasio likuiditas darurat setiap 6 bulan. Bukan sekadar melihat apakah cicilan lancar dibayar. Jika rasio utang melebihi 40% atau dana darurat menipis di bawah 3 bulan pengeluaran rutin, maka strategi kepemilikan rumah Anda terlalu agresif dan perlu direkalibrasi segera. Mungkin dengan menunda renovasi, menyewakan sebagian ruangan, atau bahkan mempertimbangkan opsi jual rugi sementara untuk menyelamatkan kesehatan finansial jangka panjang. Ingatlah bahwa tujuan akhir adalah memiliki tempat tinggal yang mendukung kualitas hidup, bukan memiliki aset yang justru merampas kebebasan dan ketenangan pikiran Anda. Sebagai penutup, penting untuk menyadari bahwa kesulitan membeli rumah hari ini adalah kegagalan sistemik, bukan kegagalan personal. Namun pemahaman atas sistem tersebut adalah tanggung jawab individu yang ingin bertahan. Refleksi yang perlu kita lakukan bersama bukanlah tentang menyalahkan masa lalu atau meromantisasi perjuangan orang tua, melainkan tentang mendefinisikan ulang arti kepemilikan dan kesuksesan hunian di tengah realitas baru yang tidak ramah. Apakah definisi rumah impian Anda masih relevan dengan kapasitas ekonomi saat ini? Ataukah Anda sedang mengejar bayang-bayang standar yang sudah usang? Saya mengajak Anda untuk berbagi pengalaman nyata di kolom komentar, bukan sekadar curhat kemarahan, melainkan strategi kreatif yang pernah Anda coba, kesalahan yang pernah Anda buat, atau pelajaran pahit yang mengubah cara pandang Anda terhadap properti. Diskusi yang produktif dari kita semua bisa menjadi peta navigasi kolektif bagi sesama pekerja yang sedang berjuang menemukan tempat berteduh di tengah badai ekonomi yang terus berubah. Karena dalam ketidakpastian ini, solidaritas pengetahuan adalah aset paling berharga yang tidak bisa dispekulasikan oleh siapapun. Di bagian 40, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 41, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 42, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 43, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 44, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 45, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 46, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 47, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 48, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal,
lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.